mudanya, kemudian nanti posisinya adalah sebuah proses. Pemulihan lingkungannya harus terjadi. Ya, Bapak. Ini ada irigasi 3 jenis, ada sprinkle melalui embung yang ada, itu cuma 15. Kita berada kurang lebih di sekitar sini, sudah selesai, Dan ini kali 1000 hektar yang ada di sini, dan Kementerian Pertanian hanya bisa masuk setelah gravitasi dia turun ke bawah menjadi sprinkle, Pak. Jadi, dan 30, Bapak. Demikian gambarannya, Bapak, sesuai arahan Bapak. semua belukar, Pak, menjadi petunjuk Bapak Presiden. Oleh karena itu akan ada marketplace, pasar modern, dan di industri 1. Tetapi turunan dari kentang, pompa air, Pak, melalui pemadam kebakaran, dan ada irigasi teknis. Kalimantan Tengah, padi, dan untuk singkong. Di sini ada luas lahan 60.000 hektar, 60.000 hektar, dan yang akan ditanam nanti, yang akan digunakan untuk food estate adalah seluas 30.000 hektar. Dan letaknya di Kabupaten Humbang Hasundutan, di Kabupaten Tapanuli Utara, di Kabupaten Tapanuli Tengah, dan di Kabupaten Fakfak Barat. Ini tersebar tetapi tetap di Provinsi Sumatera Utara. Dan yang akan ditanam di sini seperti kita lihat, ini adalah tempat dimulainya food estate di Provinsi Sumatera Utara, yaitu untuk tanaman pertama kentang, yang kedua bawang merah, yang ketiga bawang putih. Insya Allah nanti ini sudah dimulai penanamannya, akan kita lihat hasilnya kira-kira nanti 2 bulan sampai 2 bulan setengah akan kita lihat nanti. Saya rasa kita ingin melihat model bisnisnya seperti apa, proses bisnis yang akan dilakukan di sini seperti apa, hitung-hitungannya sudah ada, sehingga nanti ini akan menjadi contoh untuk provinsi-provinsi lain yang ingin membuat food estate. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Hari ini Bapak Presiden datang melihat kesiapan food estate yang dicanangkan di Sumatera Utara. Dan hari ini kita berada di Humbang Hasundutan, salah satu areal awal untuk memulai 60.000 hektar lebih, dan 30.000 diantaranya untuk food estate. Tapi kita uji coba pada 1.000 hektar yang ada di Humbang ini. Di Humbang ini tentu saja lahan-lahan itu adalah bagian yang akan menjadi contoh dari kooperasi pertanian dari hulu ke hilir, dari budidaya, pasca panen, dan kemudian diindustrikan. Dan 3 komoditi dasar yang Bapak Presiden perintahkan pada kami untuk diuji cobakan di Sumatera Utara ini, dan tentu saya bersama Bapak Gubernur Sumatera Utara dengan kementerian lain, ada Kementerian KLH, ada Kementerian BPN, ada Menko di sini, dan Kementerian Pertanian. Dan ada 3 komoditi utama yang didorong untuk dilakukan adalah kentang, yang kedua bawang merah, dan ketiga bawang putih. Semua ini adalah hal-hal yang selama ini masih banyak impor yang dilakukan, baik untuk kebutuhan industri dan lain-lain. Bapak Presiden selalu memberi petunjuk budidaya harus cum laude, dan itu wilayah dari Kementerian Pertanian. Tetapi kooperasinya sampai di industri
ini menjadi bagian-bagian. Jangan kita cuma jago di budidayanya, on farm, tapi off farmnya dalam hal ini ya olah petiknya dengan baik, kemudian diolah dengan baik, dipabrikasi dan di industri, sehingga nilainya bisa lebih besar didapat oleh petani yang ada. Selalu saja Bapak Presiden minta supaya pelibatan masyarakat setempat secara maksimal dilakukan, dan itu sudah dicoba. Ada dua daerah food estate yang menjadi konsentrasi, selain daerah lain adalah di Kalimantan Tengah dan di Sumatera Utara, tetapi ini menjadi percontohan untuk seluruh provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Kita yakin sekali karena ternyata beberapa perusahaan dan industri besar sudah datang menawarkan dirinya untuk bekerja sama di sini. Dan Bapak Presiden sangat mengapresiasi itu. Bahwa kita jangan berpikir cuma produktivitas, tetapi off-takernya, pembelinya gimana. Kemudian mampu nggak bersaing dengan kekuatan-kekuatan impor yang selama ini berada di tengah-tengah kita. Itu. Pak, ada berapa persen keterlibatan petani lokal? Ya semaksimal mungkin, jangan pakai persen-persen. Kalau bisa seluruhnya kenapa enggak? Ya kira-kira begitu. Tetapi kita harus realistis di tempat lain juga. Ya katakan tidak cuma di Sumatera Utara, ada tempat lain di Kalimantan yang membutuhkan katakanlah orang dari kabupaten lain, dari provinsi lain, bisa saja sepanjang itu tetap dalam kaitan kepentingan pertanian. Pak, awal lokasi ini ditentukan jadi food estate dari mana Pak asalnya Pak? Ya kalian sendiri udah melihat kondisi ini sangat memungkinkan. Masa dibiarin sesuatu yang punya potensi yang sangat besar seperti ini, seumur hadirnya daerah ini kan belum pernah digarap seperti ini. Kenapa kita biarin? Jadi nggak usah ditanya dari mana sumbernya, dari orang Sumatera Utara sendiri yang dari pihak kementerian aja Pak. Ada aktivitas yang lebih baik. Seberapa optimis Pak keberhasilan kita di sini Pak nantinya? Ya harus 100% optimis lah. Ya kalau tidak ngapain kita ada di sini?